Pak Liman, apa kesalahan Rizky? Saya dengar dia harus minta maaf. Kemarin Rizky di Dungeon Sarang Naga menyelesaikannya dalam 38 detik, jadi kami curiga dia pakai bug. Curiga? Bukankah sekolah ini sudah memberinya sanksi? Kenapa sekarang cuma curiga? 38 detik memang cepat. Karena ada keraguan, maka biar fakta yang bicara. Sampai sekarang, sudah 22 detik. 10 detik lagi mau bunuh bos. Mimpi saja. Masih ada? Mana sebanyak itu dari mana? Mananya habis, terus juga harus pakai bat. Mana sudah penuh. Ramuan ini harusnya untuk militer. Bisa kurangi banyak korban. Rizky, beneran 38 detik. Selesaikan sarang naga. Kapten Mega malah lapor pakai nama mukanya sekarang malu bang. Aku tahu kalian akan lihat video ini. Makanya aku atur waktunya. Angka 38 detik ini cocok banget buat kalian. Pak Liman Rizky tidak memakai bug. Malah dia ciptakan keajaiban 38 detik. Sekolahmu tidak membedakan benar salah dan langsung menuduh jenius itu curang. Kamu jadi pak kepala sekolah gimana sih? Para guru, para siswa, kemarin sekolah ambil keputusan tanpa verifikasi dulu. Di sini, dalam nama sekolah, sanksi pada Rizky dicabut dan kami minta maaf pada Rizky. Mega ada urusan mendesak. Sudah mau pergi? Rizky, cukup. Aku cuma meragukan waktu 38 detikmu. Apa aku salah? Itu namanya fitnah, tahu tidak? Mana bisa sama? Dasar keterlaluan. Mega harus minta maaf. Minta aku minta maaf? Mimpi saja. Hayo pergi. Mega, punya malu tidak? Anak haram sepertimu harusnya tidak pernah lahir. Rizky, soal Pak Liman, kamu mau gimana? Negara ada hukum, rumah ada aturan. Berbuat salah, harus terima akibatnya. Paham di video tadi. Ramuan yang kamu pakai itu, ramuan pemulihan dari toko dagang permata, kan? Iya. Kamu beruntung sekali bisa dapat andai pasukan penjinak monster punya ramuan ini. Komandan Arif, kalau Anda mau, saya bisa bantu. Benarkah? Beneran. Mereka ini jelas-jelas diutus untuk bikin onar. Apa perlu saya lempar mereka keluar? Tidak usah. Kalau bertindak sekarang, akan jadi alasan mereka. Tunggu mereka keluar, lalu lempar ke sungai Cendana untuk pakan ikan. Paham. Toko dagang permata, ramai sekali Nona Intan. Serahkan sumbernya dan kerjasama dengan keluarga Pradana. Kalau tidak apa? Katakan, biar semua dengar. kamu siapa? Mau bela keluarga permata? Kamu pantas? Wakil Kepala Pradana, kamu hebat juga ya. Apa sandaran Intan itu pasukan penjinak monster? Gawat ini. Komandan Arif salah paham. Saya pamit dulu. Saya akan bawa hadiah minta maaf ke Nona Intan. Pergi. Iya, ini pergi. Tidak dengar? Suruh kamu pergi. Kak Intan tidak apa. Tidak apa. Si tua bangka itu tidak berani macam-macam. Kak Intan, ini Komandan Arif. Kamu pasti tahu. Di sebelah ini, temanku Ayu. Komandan Arif, ini pengelola toko dagang permata di Kota Samudra. Intan Permata. Silakan ikut saya ke ruang VIP. Komandan Arif, sepertinya situasinya sudah jelas. Apa pasukan penjinak monster bersedia bekerja sama dengan keluarga permata? Tentu saja. Oh ya, selain yang tingkat penguatan tulang, apa ada ramuan tingkat lebih tinggi? Tentu, Komandan Arif. Silakan lihat.
Ramuan pemulihan untuk tingkat konsentrasi energi yang ungu tuan di sebelahnya untuk profesional tingkat penguasa kekosongan. Bagus. Nona Intan bisnis ini pasukan penjinak monster ambil. Siapa sebenarnya ahli yang bisa buat ramuan sehebat ini? Komandan Arif, maafkan saya. Beliau tidak ingin diganggu. Beliau tidak peduli soal nama. Sungguh disayangkan, tidak bisa melihat beliau. Komandan Arif, peralatan dan ramuan ini, jika dipasarkan ke seluruh Provinsi Agung, akan sangat menggemparkan. Kekuatan dari ibu kota. Tenang saja, nanti aku akan bantu. Nona, Ayu, Anda. Kak Intan, kamu sudah panggil dia Nona Ayu, tapi masih belum tahu siapa dia. Ayu Ningru? Keluarga Ningru? Dia putri gubernur Agung. Maafkan saya yang buta. Saya tidak sadar itu Anda. Jangan sungkan, Kak Intan. Panggil aku Ayu saja. Kak Intan, kok kamu kenal Rizky? Kalian akrab ya? Rizky sering belanja di toko dagang permata, makanya jadi akrab. Si bikin repot ini memang karismatik. Dengan dukungan pasukan penjinak monster, kuasa keluarga Pradana tidak bisa mengancamku. Ternyata talenta jiwa bisa tingkatkan persepsi. Kekuatan jiwa bisa melihat kebenaran. Wajar saja, cukup tingkatkan kesukaannya 10%, talentanya bisa jadi SS. Seru banget. Cukup, Mega. Daripada marah-marah, mending pikirkan cara balas. Balas gimana? Sekarang seluruh sekolah menertawakanku. Simulasi kota sebentar lagi. Di babak individu, taruh kamu dan Rizky satu grup. Benar, Rizky itu penyihir. Paling takut jarak dekat. Aku bisa mengalahkannya. Aku akan atur sedikit. Jadikan aku dan dia satu grup. Akan ku buat dia berlutut memohon ampun. Rizky, apa kamu dan Clara benar-benar putus hubungan? Kamu mau membela dia? Tentu tidak. Aku terlalu memanjakan Clara. Makanya dia jadi seperti ini. Aku tidak minta kamu memaafkannya. Kalau aku dan Clara jatuh ke sungai, kamu selamatkan siapa? Selamatkan kamu. Ternyata hasil tidur bareng kita efektif. Itu Clara kan ahli es. Dia tidak takut air. Oh ya, Rizky, simulasi sebentar lagi. Sudah daftar akun takdir abadi. Aku lupa, helm virtualnya pun belum beli. Pakai milikku saja. Pendidikan selesai. Tingkat Anda tingkat penguatan tulang level 5. Simulasi pertarungan. Pasti harus sesungguhnya. Ayo, coba beberapa pertandingan peringkat. Sama kayak aku, akun baru ya. Lanjut. Satu lagi, sampai perak saja. Cukup menantang, akhirnya lawan yang sepadan. Ada kostumnya lagi gaya banget. Ketinggalan hampir 400 poin. Sistem pencocokannya ada-ada saja. Jatuh kamu. Apa? Ini pasti kebetulan.
Sial, lihai menghina. Fajar, kamu kenapa? Ari, tadi aku lihat langkah bayangan dari akun baru. Fajar, apa kamu sudah gila karena kalah? Langkah bayangan cuma teori. Tidak percaya ya? Aku punya rekamannya. Rekaman sudut pandang penuh. Ayo, ke ruang rapat. Jatuh kamu. Beneran, langkah bayangan, Fajar. Sudah kirim ke kakakmu? Aku kirim sekarang. Hanifah, hatimu tidak tenang. Ada masalah dalam latihanmu? Guru, bukan soal latihan. Saya kebetulan melihat rekaman pertarungan. Mohon guru lihat. Guru, ini langkah bayangan kan? Benar, ini langkah bayangan penguasaan cahaya. Titik buta pandang dan ritme gerak orang ini sudah sempurna. Tapi kamu tidak perlu merendahkan diri. Bakatmu sangat bagus. Cukup pegang pedangmu dengan baik. Saya paham. Guru ada urusan penting, harus tinggalkan ibu kota setengah bulan. Tingkat kesukaan Intan sudah lebih dari 80%. Sudah waktunya koneksi Dewi berikutnya. Alur penting Dewi Pedang Sari akan segera tiba. Sebagai pedang suci di papan itu, sudah saatnya koneksi juga. Rizky, masih punya muka ke sekolah? Anjing kabur. Masih punya muka ke sini. Kenapa tidak boleh datang? Rizky, kamu selesaikan sarang naga dalam 38 detik. Hebat banget. Detik pecundang sepertimu seumur hidupmu tidak akan bisa. Anjing, minggir, minggir! Rizky, tunggu saja di turnamen individu. Kamu akan diinjak-injak Kapten Mega. Clara, kalau sempat menggonggong di sini, mending pulang saja. Rizky, dasar tidak tahu malu. Kalian murahan. Beraninya bilang aku tidak tahu malu. Coba lihat diri kalian sendiri. Rizky Karimati. Simpan tenagamu. Jangan kalah terlalu cepat. Kalau tidak, ibumu akan malu. Kamu berhasil membuatku marah. Primadona Ayu cantik sekali hari ini. Memang biasanya aku tidak cantik. Selalu cantik. Tim, kalian kok cuma 3 orang? Ray bocorkan strategi, lalu dia keluar. Saat begini, kami tidak ketemu rekan lagi. Aku gabung ke tim kalian saja. Wah, bagus banget. Semuanya, silakan tenang. Simulasi kota kali ini mulai sekarang. Silakan perhatikan layar besar untuk lihat jadwal pertandingan. Seru banget pertandingan pertama. Benar-benar musuh bebuyutan. Rizky pasti kalah. Penyihir lawan pendekar pedang. Gimana bisa menang? Menurut kalian, siapa yang menang? Pasti Mega. Dia kan putri Dewi Pedang Sari, pemilik talenta es hati pendekar pedang. Karakter tidak usah dibahas. Mega, 99% pasti menang. Rizky, kamu tidak akan punya kesempatan berlutut lagi. Pertandingan ini aku akan menang. Omonganmu besar sekali. Tidak takut malu. Muka kamu setebal apapun. Tidak tahan juga kalau ditampar terus. Cuma bisa ngomong doang. 3, 2, 1. Meteor Pedang 1. Apa? Dia menahan seranganku sekuat tenaga. Ini pedangmu, belakangnya lemah. Depannya tidak presisi, langkah goyah. Reaksi lambat. Tidak ada gerakan yang benar. Cuma kamu beraninya melawanku.
Mega kalah. Sepertinya tidak sampai 30 detik. Mega dikenal. Dewi Pedang Muda tidak terkalahkan. Tidak sangka dia dihajar habis oleh Rizky. Pak Lukas, Anda lihat jelas. Rizky itu menggunakan jurus pedang apa? Dia tidak pakai jurus pedang. Setiap jurusnya sangat sederhana. Yang terhebat itu sederhana. Kok diam? Bukannya tadi banyak omong. Katanya mau berlutut minta ampun. Katanya akan menang. Cuma segini. Entah gimana, Dewi Pedang mengajar anaknya. Bukan hanya sifatmu jelek, jurus pedangmu juga payah. Benar-benar memalukan. Ibu, lihat, aku bisa. Terlalu lambat. Lanjut latihan. Diam. Aku tidak izinkan kamu bicara tentangnya. Aku belum kalah. Pemenangnya hanya aku. Cahaya langit. Lepoi banget. Captain Mega, jujur saja, baik kamu maupun pedangmu, dua-duanya sampah. Rizky terlalu gegabah. Kalau ucapan ini sampai ke Bu Sari, memang agak keterlaluan. Tapi, kalau tidak gegabah, apa namanya anak muda? Pak Hermawan, tolong kirimkan aku salinan data lengkap dari Rizky. Asik. Bibi, Rizky, kamu di ruang latihan mana? Cepat bilang. di sana. Oke, tunggu. Aku sudah mau sampai. Bibi, Lina, kamu kenapa? Rizky, bunga, nafsu akan segera mekar. Bibi, Lina, biar aku bantu. Sialan, Rizky sangat menyebalkan. Dia pasti sembunyikan kekuatannya. Bagas, semua gara-gara kamu. Kami sampai keluarkan Rizky. Kak, kamu gila ya? Bukannya kalian yang anggap Rizky beban lalu mengusirnya? Tidak mau pikirkan kesalahan sendiri malah salahkan aku. Dasar pecundang. Aku ini cewek. Kamu berani melawan? Rizky itu ternyata sehebat ini. Masa depannya sangat cerah. Aku harus menemukannya. Rizky. Suara ini seperti suara ibuku. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu dia. Mereka mau keluar. Rizky, Lina, kalian ngapain di dalam? Clara, kok kamu di sini? Ternyata Clara. Kebetulan ya. Lina, kalian ngapain sebenarnya? Clara, dengarkan aku. Kamu pikir aku baru datang? Aku dengar semuanya. Clara, kok kamu ngomong gitu sama ibumu? Rizky, diam. Kamu punya hak apa untuk ceramai aku? Clara, kamu sudah besar. Kok masih egois kayak anak kecil? Selama ini apa kamu pernah bertanggung jawab sebagai anak? Selain minta uang, apa kamu pernah baik hati sama Bibi Lina? Aku kasihan sama Bibi Lina, makanya aku temani dia. Rizky, dasar brengsek. Mau balas dendam? Serang aku saja. Memangnya pantas. Rizky, akan kubunuh kamu. Clara, ngomong gitu sama Paman Rizky? Cepat minta maaf pada Paman Rizky. Lina, kamu sudah gila. Clara, jangan bikin ulah lagi. Lina, kamu mukul aku demi dia. Aku putus hubungan ibu dan anak sama kamu. Selamat, pemain mendapat prestasi rahasia. Paman Rizky, sebelah koneksi Dewi ditingkatkan. Koneksi maksimal sekarang 2 orang. Bisa hubungi Dewi Pedang Sari. Sempurna. Rizky, apa kita berbuat salah? Bibi, Lina, Bibi tidak salah. Yang salah Clara. Dia egois. Dia tidak memahami kamu. Anak durhaka seperti Clara, hilang pun tidak apa. Yang berikutnya lebih nurut.
Clara, kamu kenapa? Siapa yang nanggu kamu? Kok kamu nangis begini? Iya, Clara, ada apa? Semuanya, pertandingan tim selanjutnya, kita harus menang. Sudah babak belur, kenapa masih mau ikut pertandingan? Tidur saja. Kamu ngapain? Mau terpuruk di sini sampai kapan? Bangun! Cuma kalah dari Rizky kan? Memangnya kenapa? Bahkan ibuku pun... Bibi, kenapa? Tidak, apa itu Kapten Mega kalah individual? Ya sudah, untuk pertandingan tim, ciptakan tim terbaik. Kayaknya mereka masih ada harapan. Mungkin bisa menang. Bagas, kalau kali ini kamu bikin kita kalah lagi, Tabiat buruk tidak akan berubah. Sudahlah Tim, ini kan pilihan bodohku. Ibu Dewi Pedang, maaf telat. Langsung ke intinya. Dalam 2 bulan terakhir, ratusan profesional hilang di kota gunung. Bahkan anggota tim pencari juga hilang, termasuk 3 ahli tingkat penguasa kekosongan. Di laporan, tingkat penguasa kekosongan hilang hanya 1. 2 yang hilang lainnya baru terjadi hari ini. Tenanglah, biar saya urus. Pendeta Agung Dewi Pedang Sari sudah di kota gunung. Itu sudah direncanakan. Sisa 10 orang lagi, jangan sampai gagal. Asal Tuan Naga 8 kepala bisa turun dengan lancar, Dewi Pedang tingkat samudra hanyalah daging dan darah. Sistem, koneksikan Ayu. Wah, poin suka. Sudah 70%. Belum tidur bareng sudah segitu. Kenapa kamu lihat aku? Kalau tidak lihat aku, kau tahu aku lihat kamu? aturan timnya sama seperti tahun lalu. Bunuh monster untuk dapat poin monster di zona luar. Poinnya rendah dan boros. Mana zona inti penuh monster. Tingkat penguatan tulang dan akan bertemu gerombolan monster. Mulai dari zona inti, penanda bos akan muncul di peta. Di pusat ada monster. Tingkat konsentrasi energi. Saranku setelah masuk zona ujian, serbu langsung ke zona inti. Baik, menurut perhitungan waktu, Dewi Pedang Sari seharusnya sudah di kota gunung. Aku baru tingkat penguatan tulang level 7. Kalau melawan kutus kekosongan, terlalu gegabah. Ujian dimulai. Dewa Rizky, ada strateginya? Musuh sepele begini, masih putus strategi. Rizky, kamu makin kuat lagi. Cuma sedikit peningkatan. Buat apa buang waktu lawan bos kecil? Lebih baik kita langsung ke pusat lawan bos tingkat konsentrasi energi. Baru poin kita bisa jauh di depan. Uang kecil juga uang. Bos, tingkat konsentrasi energi belum tentu kita bisa kalahkan. Nanti kita bahkan tidak dapat poin minimal. Bukannya sudah sepakat semua keputusan ada di Kapten Mega? Elina, jangan berdebat lagi. Aku juga tidak mau berdebat. Aku boleh ngomong bentar? Diam kamu. Masuk di Mega, aku sial banget. Monster ke arah kita. Elina, aku serap serangan. Kamu serang. Oke. Tidak ada panah, Bagas. Panahnya kasih aku. Elina, sialan, kamu ngapain? Ini saja tidak tenang. Cuma 3 dengar saran kamu, kan? Perlu sampai lebay gitu? Aku tidak lebay. Panahnya yang bermasalah. Pasti barang murahan dari Bagas. Aku lagi. Kalau bisa tidak ketahuan, usahakan jangan ketahuan. Tangkap korban sebanyak mungkin, harus hidup. Makin tinggi tingkatannya, makin bagus. Tuan bilang naga 8 kepala suka yang kenyal. Di sana ada korban, 2 orang ke sana. Sisanya bergerak terpisah. Kok, kultus kekosongan ada di sini? 2 orang tingkat konsentrasi energi, kumpul! Beruntung juga bisa ketemu tim sehebat ini.
Tidak usah banyak omong, serang. Tangkap hidup. Kita sudah mau mati. Kenapa kalian malah ciuman? Pasangan ini kira mau mati ya? Tidak tahan ya? Anak muda zaman sekarang. Tunggu! Ternyata kalian juga sama. Tahu dibunuh juga mati. Sialan! Permisi, mau lewat. Sinyal di sini bermasalah. Tidak bisa hubungi sekolah dan pasukan penjinak. Ayo kalian balik dulu. Keluar dari zona pemblokiran sinyal. Lapor situasi ke guru dan pasukan penjinak monster. Aku mau cek ke tempat lain, biar bisa membantu. Aku ikut kamu. Kalau kamu kenapa-napa di sana, masalahnya akan makin besar. Makin repot. Lalu kamu jaga diri baik-baik. Aku tunggu kamu kembali. Ibu Dewi Pedang, aku datang. Ada masalah. Bila? Kami hilang kontak dengan semua patroli di zona pusat. Tidak ada respons. Tim teknis, ada apa? Pak, sinyal terputus. Ini bukan fenomena alam. Kami sedang memperbaikinya. Aktifkan prosedur darurat tingkat bahaya. Lewat sah. Semua patroli kumpul di zona pusat. Lapor, Pak patroli luar mengirim sinyal darurat. Di zona pusat diduga ada portal teleportasi. Lapor, Komandan Arif, zona ujian Gunung Bambu ada sinyal anomali. Sudah diaktifkan prosedur darurat level 3. Agus pimpin Timu masuk Gunung Bambu sekarang. Jaga keselamatan peserta bernama Ayu Ningrum dan peserta bernama Rizky. Siap, misi pasti selesai. Toa tingkat konsentrasi energi. Dengan kekuatan tingkat penguatan tulang level 7 ditambah bonus 250% untuk semua atribut dan berkah dewa sihir. Habisi mereka itu gampang. Siapa? Selamat. Terima kasih Pak, sudah selamatkan kami. Seragam sekolah? Kamu siswa? Ternyata Rizky. Astaga, aslinya lebih ganteng dari di video. Di sini tidak aman. Cepat lari keluar. Di sana pasti ada bantuan. Lalu kamu sengaja masuk untuk selamatkan kami. Kekuatanmu sendirian. Kekuatanku sendiri memang terbatas. Iya kan? Tapi aku baru saja selamatkan kalian. Gunung Bambu terlalu besar. Di mana pasukan utamaku utus kekosongan? Aku masih muda, tidak mau mati di sini. Diam! Kok cuma segini? Masih ada 5 tim lagi. Tidak bisa hubungi mereka. Mereka kemungkinan sudah tewas. Dasar sampah. Tunggu 5 menit lagi. Kalau mereka belum kembali, kita langsung mundur. Mereka agak sulit dikalahkan, tapi tetap kalah juga. Itu tim Mega. Bila bahkan Mega ditangkap. Jangan bunuh aku. Siapa? Keluar! Syukurlah bantuan datang. Kita selamat. Itu Rizky. Bunuh saja. Jangan biarkan hidup. Lawan mereka. Mati pun sama saja. Sekarang serang bersama, mungkin bisa lolos. Jangan kabur, pasukan penjinak monster datang. Sial, kok cepat sekali. Mundur semua. Kesempatan bagus. Sini, kamu keluar. Terlambat selangkah. Saya Kapten Pasukan Penjinak Gunung Bambu, Agus. Sekarang saya yang ambil alih. Semua kumpul sekarang. Siapa yang masih sadar? Bilang apa yang terjadi di sini. Lapor, Pak, tadi Rizky demi menyelamatkan kami, maju sendiri melawan orang berjas hitam. Mayat-mayat di tanah ini, semua dibunuhnya. Lalu pas kalian datang, orang berjas hitam membuka portal untuk kabur. Lalu aku ditangkap. Rizky menarikku keluar,
tapi dia sendiri terseret masuk. Kultus kekosongan bertindak lebih cepat dari alur. Tapi untungnya, aku bisa ikut gratis. Benar, ini upacara pengorbanan. Dalam permainan, Dewi Pedang Sari tewas bersama naga 8 kepala di sini. Tuan Naga 8 Kepala akan turun ke dunia. Biar semua melihat. Bawa korban satu persatu. Bukannya kamu sombong tadi. Kamu yang pertama. Penguasa sungai di celah kekosongan. Pintu terbuka. Perjanjian terjalin. Pengikut setia Anda, Rizky, menyembahkan 40 penganut berjas hitam di altar. Dengan daging dan darahnya sebagai panggilan dan jiwa mereka sebagai imbalan. Turunlah Tuan Naga 8 Kepala. Anak muda, kamu pikir jadi pendeta itu gampang? Cukup bilang beberapa kata saja. Yang kamu ucapkan tadi setidaknya ada 7 kesalahan tata bahasa. Lagi pula, aku hanya bisa persembahkan satu persatu. Kamu mau persembahkan 40 orang kami? Orang ini lagi ngelawak ya. Aku membacakan versi terbaru hasil riset kalian. Di udara, penuh aroma daging segar. Komandan Arif, maaf. Bantuan kami terlambat. Ini kelalaian saya. Kelalaian? Apa bisa selesai dengan kata kelalaian? Agus, kalau dia tidak selamat, kamu dipecat. Siap, Nona. Meskipun situasinya genting, tapi masih ada harapan Ibu Dewi Pedang Sari tiba di kota gunung kemarin. Dengan kekuatan Ibu Dewi Pedang, dia pasti bisa selamatkan Rizky dan teman-temannya. Buat apa kami dipanggil? Rizky diculik. Apa urusannya dengan kami? Dia sendiri yang suka cari sensasi sampai mau jadi pahlawan. Pantas mati. Kamu mukul aku, ibuku Dewi Pedang. Ayahku gubernur aku. Kenapa baru bilang sekarang? Kalian ini profesional, malah kabur saat semua orang berjuang. Memang kalian pantas jadi tim pahlawan? Kesana juga cuma mati. Lagian siapa yang minta dia diselamatkan? Mulai sekarang, tim Mega dicopot dari tim pahlawan. Atas apa? Kalaupun kamu komandan kota Samudra, kamu tidak ada hak. Kalau berani dicopot, akan kuungkit di media sosial. Mega, Erlina, aku muak dengan kalian semua. Aku keluar dari tim Mega. Bagus. Dasar pengkhianat. Baik. Paman Arif, ada apa? Ada laporan darurat dari kota Gulung. Naga 8 Kepala sudah turun. Dengar, sungguh suara yang nikmat. Siapa? Aura yang kuat. Jadi kamu yang terkuat di antara manusia. Binatang, di Provinsi Agung, kamu berani berulah? Mati. Pedang ke-7 serba ada. Manusia bodoh, kamu meremehkanku. Akan kulihat berapa banyak kepalamu. Pertarungan tingkat samudra ini jauh lebih mengerikan dari di permainan. Tapi Sari memang kalahkan naga 8 kepala. Tapi naga semprotkan racun sebelum mati. Racun itu adalah obat bius Dewi. Pedang Sari tidak mau malu, akhirnya memilih bunuh diri. Pukulan terakhir. Berhasil. Awas. Aku punya sistem. Racun segitu bisa apa sama aku? Ya. Ternyata dia cowok yang ketemu di lift, yang memuji aku cantik dan panggil aku kakak. Kamu tidak apa? Kak, lihat. Aku ini kelihatan baik-baik saja, tidak? Kamu sudah begini masih bercanda. Dasar anak konyol. Tenang saja, aku pasti akan menyelamatkanmu. Hello, ada perintah dari Dewi Pedang hari ini? Rani, aku butuh bantuan. Apa?
Kamu butuh bantuan? Aku sedang misi di kota gunung. Di sini ada makhluk kekosongan naga raksasa 8 kepala. Kamu terluka? Aku tidak apa. Dia sudah kubunuh. Tapi di saat terakhir, dia semprotkan asap beracun. Kamu keracunan? Ada orang yang menahannya. Badannya merah semua. Hangat seperti terbakar. Meski naga 8 kepala itu makhluk kekosongan, tapi intinya masih ular. Ular itu nafsu. Kalau tidak segera diobati, dia akan terbakar oleh nafsunya dan mati karena racunnya. Jadi harus gimana? Apa aku harus bawa dia ke tempat lain untuk mengatasinya lalu selesai? Wanita biasa tidak bisa obati, minimal tingkat samudra. Manfaatkan momen penyatuan pria dan wanita untuk murnikan racun di tubuhnya. Baik, aku paham. Tunggu, jangan-jangan kamu mau... Kamu jangan salahkan aku. Ini demi menyelamatkanmu. Tunggu. Jangan-jangan dia tidak tahu caranya. Tidak mungkin kan? Dia kan sudah punya anak. Maaf, aku melakukan ini demi menyelamatkanmu. Pusari, benar-benar lembut. Saat aku teleportasi ke altar, aku sangat putus asa. Aku pikir tanpa keajaiban, aku tidak akan selamat. Dan kamu adalah keajaibanku. Aku... keajaibanmu? Aku belum tahu. Siapa namamu? Pusari, aku Rizky. Jangan panggil Busari lagi. Panggil saja aku Sari Rizky. Bagaimana racun ular di tubuhmu? Mungkin masih perlu 20-30 kali lagi, baru bisa bersih sepenuhnya. Baiklah, aku pasti akan bersihkan racunmu. Ibu, aku dengar ibu lawan naga 8 kepala tingkat samudra. Ibu tidak terluka kan? Aku tidak apa, tenang saja. Ibu harus membelaku. Kak Sari, racunnya kambuh lagi. Aku sakit. Ibu masih mendengarkan? Iya, aku mendengarkan. Ibu terluka ya? Mega, tenang saja, cuma luka kecil. Tidak apa, Ibu. Ibu tidak nyambung, sakit banget ya? Sedikit. Ibu, cepat buka video biar aku lihat, aku khawatir. Sekian dulu, aku ada urusan. Nanti aku hubungi lagi. Semua salah Rizky. Karena dia, luar tim pahlawan kami dicabut. Rizky, tadi aku lagi telepon. Kok kamu bisa begitu? Maaf, Pusari. Aku tidak sengaja. Racun ularnya keterlaluan. Benar, dia justru kena racun demi aku. Aku malah menyalahkannya. Aku pantas mati. Maaf, aku tidak menyalahkanmu. Aku pasti akan menyembuhkan racunmu. Makasih, Kak Sari. Untung ada kamu. Oh iya, aku mau pulang ke kota gunung. Kamu gimana? Kak Sari, sebelum racunnya hilang, sepertinya aku harus ikut kamu dulu. Tapi aku harus kembali untuk ujian bela diri. Gimana ini? Aku profesor tamu Universitas Ibu Kota. Aku punya kuota rekomendasi. Tidak usah, Kak Sari. Teman-temanku masih menungguku. Kami janji akan berjuang bersama. Kalau begitu, aku akan tinggal di kota Samudra, membantu menekan racun ular di tubuhmu. Kalau begitu, mohon bantuan Kak Sari. Kok kamu bodoh banget? Tahu tidak, aku khawatir banget sama kamu. Sudahlah, jangan nangis. Aku tidak apa-apa kan? Putri Gubernur Ningrum kok sama Rizky. Begitu akrab. Terima kasih, Ibu Dewi Pedang menyelamatkannya. Hal sepele. Rizky, sebenarnya apa yang terjadi? Sudah kutanya siswa lain. Mereka hanya tahu orang-orang itu tiba-tiba lenyap. Lalu naga raksasa 8 kepala muncul. Masa aku bilang aku yang jadikan mereka tumbal? Aku juga tidak tahu. Mungkin mereka salah baca mantra. Kamu selamatkan siswa lain, tapi malah ikut terseret. Inilah balasan kebaikan. Menolong orang? Ibu Dewi Pedang, Anda belum tahu yang seharusnya diculik itu siswa lain. Tapi Rizky menariknya keluar dari portal dan dia malah terseret masuk. Benar-benar lembut, baik hati, dan penuh rasa keadilan.
Cepat-cepat ceritakan, kamu sudah menyerahkan dirimu. Demi menyelamatkannya. Aku tidak punya pilihan lain. Gimana rasanya? Aku cuma mau menolong. Aku tidak mikir panjang. Sudah ya? Tunggu, aku belum puas. Rizky racun. Ularmu belum kambuh. Tidak perlu diobati. Kakak, kamu masih pura-pura ya. Aku tahu. Maaf Kak Sari, soalnya kamu terlalu cantik. Sudah. Aku akan di kota Samudra untuk sementara. Kalau racunnya kambuh, hubungi aku lagi. Sudah bangun, gimana kabarmu? Tidak apa, maaf membuatmu khawatir. Kamu kan dekantinku, wajar aku khawatir. Oh ya, kamu mau masuk universitas mana? Pasti Universitas Ibu Kota, karena aku masih mau jadi teman Ayu. Jadi, cuma teman saja? Memangnya? Ada satu lagi, karena tim Mega kabur dari pertandingan, mereka dinyatakan tidak lolos dari tim pahlawan. Aku khawatir Bu Sari akan membelanya. Kalau dia cari masalah... Cari masalah sama aku? Memang menakutkan. Semalam masih ganggu aku semalaman. Baiklah, aku akan hati-hati. Siapa? Rizky, ini aku. Rizky, kemarin kamu dalam bahaya di simulasi ujian. Aku masak sup buat pemulihanmu. Makasih Bibi Lina. Oh ya, sup. Ini pakai apa Bibi? Tambah penis harimau, tingkat konsentrasi energi, penis rusa, dan goji 100 tahun. Ini semua aku cari di buku emas. Katanya bagus untuk pria. Bibi, Lina, perhatian sekali. Sungguh perhatian sekali. Rizky, kamu di rumah? Tidak apa, ini harusnya selesai juga. Kita selesaikan saja hari ini. Rizky, makasih sudah tolong aku di Gunung Bambu kemarin. Aku tahu kamu masih cinta aku, Rizky. Aku maafkan kamu. Kita balikan ya. Apapun yang kamu mau lakukan, boleh saja. Ibu Lina. Lina, kamu lagi. Dengar ya, Rizky cuma anggap kamu penggantiku. Sekarang aku dan Rizky sudah balikan. Pergi dari rumah kami. Kamu ngomong apa? Kedua kalinya. Karena Rizky, kamu mukul aku lagi. Memang aku mau pukul kamu. Dulu kamu buang Rizky. Sekarang lihat Rizky sukses. Kamu datang lagi dengan muka tebal. Ada malu tidak? Aku memang tidak tahu malu. Aku baru 18 tahun. Aku masih muda, masih cantik. Lalu kamu, sudah mau 40 tahun. Kamu mau saingi aku? Rizky, usir dia. Kita mulai dari awal. Jangan panggil Rizky. Panggil aku Paman Rizky. Penyihir tingkat S tewas. Naga raksasa 8 kepala berhasil diserang. Tapi tidak ada laporan yang masuk. Ini pasti ada masalah besar. Menurut rencana, setelah celah kekosongan terbuka, seharusnya banyak makhluk kekosongan keluar. Sepertinya Dewi Pedang Sari lebih kuat dari yang kita kira. Pengorbanan penyihir itu tidak sia-sia. Dia berhasil pulihkan Tuan Naga 8 kepala. Saluran itu selalu ada. Pula, bagaimana persiapanmu? Rencananya lancar. Orang-orang suku peri itu semua sombong dan egois, dan bodoh sekali. Pohon dunia bagi Tuan kita sangatlah penting. Misi ini harus berhasil. Jangan gagal. Hakim, semua sumber daya penyihir di Provinsi Agung, kamu ambil alih semuanya. Dan selidiki apa yang terjadi di altar kemarin. Baik, Tuan Bodoh. Aku sudah lihat video duelmu dengan Fajar. Langkah bayanganmu sangat kuat. Makasih. Kamu ahli dalam tinju pisau dan langkah bayangan. Tapi malah pakai pedang. Untuk remehkanku, ya?
kamu salah paham. Sebenarnya keterampilan pedangku juga lumayan. Hebat juga. Itu cuma uji coba. Awas. Angin balik, sisir daun, pedang bintang serba ada ternyata. Murid Sari, biar guru kamu koreksi ilmu pedangmu. Dia menghindar. Reaksi secepat ini menarik. Pedang 7 serba ada. Selesai. Ini intensi pedang. Tidak bisa. Ujian ini aku harus menang. Wilayah S.000 mil. Pedang 7 serba ada. Boleh juga, tapi kurang pedang kilat hancur bintang. Gurumu siapa sebenarnya? Jurus yang bisa menahan pedang bintang serba ada. Dari mana kamu belajar? Tidak ada yang pantas jadi guruku. Pedang bintang serba ada sangat kuat. Kalaupun terhalang, tetap bisa melawannya. Tapi, kamu hanya belajar bentuknya, tidak paham maknanya. Aku pergi, selamat tinggal. Jangan pergi, aku masih... Siapa dia sebenarnya? Ibu, aku sudah pulang. Ibu, kok mandi siang-siang? Aku baru selesai latihan, keringat banyak. Ibu, kayaknya ibu jadi lebih cantik dari sebelumnya. Jadi lebih lembut, lebih sering senyum ibu. Jangan-jangan ibu pacaran ya? Ngomong apa sih kamu? Ibu, jangan mau dong. Kalau ibu memang sudah punya jodoh, anak ibu pasti dukung. Anak ibu setuju 100%. Tapi aku lebih tua dari Rizky. Mana mungkin ada hasilnya? Ngapain aku mikir banyak? Aku cuma bantu mengobati dia. Benar, cuma mengobati. Sudahlah, jangan tebak-tebakan. Kalau sampai ada nanti, ibu akan perkenalkan dia padamu. Justru kamu kok pulang lebih awal? Ibu, jangan tanya. Status tim pahlawan kita dicabut sekolah, ibu. Tolong bicara sama Komandan Arif, minta mereka kembalikan status tim pahlawan kami. Kalian, kenapa status tim pahlawan kalian ditarik? Mereka cuma cari masalah. Waktu simulasi kami diserang orang berjas hitam, lalu pas dapat kesempatan kami kabur. Ibu dengar ada seorang siswa yang maju ke depan, menyelamatkan banyak orang, dan menahan sampai pasukan penjinak monster datang. Waktu itu kalian sekelompok lagi ngapain? Di tengah kekacauan? Mana aku tahu mereka lagi ngapain. Jadi, kalian ditarik statusnya karena kabur dari pertempuran. Menelantarkan rekan, iya kan? Ibu, kok bilang kami kabur dari pertempuran? Maju juga mati. Lagian, tim kami semua tingkat S. Para sampah B dan C itu biar mati saja. Mega, kamu tega kabur dari pertempuran. Apa kamu pantas memegang pedang? Cukup, lagi-lagi sama. Ya sudah, hidup saja dengan pedangmu itu. Rizky, racun ular, kamu lagi? Kamu di mana? Aku langsung ke sana. Kak Sari, kalau racunnya belum kambuh, aku tidak boleh cari kamu. Tentu saja, bukan gitu. Kak Sari, sore ini ada waktu. Aku mau mengajakmu keluar berjalan-jalan. Jangan-jangan ini ajakan kencan. Rizky, bukankah tadi pagi baru saja diobati racunnya kambuh? Tidak mungkin secepat itu, kan? Aku kangen kamu. Ayo Kak Sari, kamu tiap hari berlatih dan bunuh monster. Jarang keluar jalan-jalan kan? Hari ini istirahatlah. Bagikan waktumu padaku. Kita jalan-jalan bareng. Kak Sari, mari lihat-lihat di dalam. Rizky, kalau soal ramuan, kamu tidak perlu beli. Aku ada ramuan super yang tidak ada di pasaran. Bukankah ini ramuan yang kujual ke pasukan penjinak monster? Menyusut. Akhirnya, kembali ke genggaman aku. Persiapan ujian tempur sudah kusiapkan dari lama, Kak Sari. Waktu racun ularnya kambuh, aku merobek bajumu. Jadi hari ini, aku mau gantikan satu baju. Selamat datang di toko dagang permata.
Selamat datang, Pak, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Tolong pilihkan dia baju-baju cantik. Aura dan postur pacar Anda benar-benar bagus. Pakai apapun pasti cantik. Pacar. Dia malah tidak membantah. Ini artinya dia setuju. Bagaimana dengan daun ini? Sangat cocok dengan karakternya. Gimana? Kamu suka yang ini? Kak Sari, kalau suka, coba saja. Kalau kamu pakai, pasti cantik banget. Sesuai perintah tuan gaunnya, sengaja ku ambil satu ukuran lebih kecil. Belum puji aku? Hebat. Tuan, kamu bawa wanita lain, lalu mesra-mesra di depanku. Apa ini tidak masalah? Aku merasa seperti mantan yang payah. Konyol ini semua demi kamu. Dia Sari Dewi Pedang tingkat samudra. Masa sih, Tuan? Kamu bisa merayu orang sehebat itu? Rizky, itu resleting di belakang, macet. Bisa masuk bantu aku? Kak Sari, aku masuk ya. Rizky, gaun ini kayaknya kekecilan, tidak bisa ditarik. Kak Sari, maaf. Kamu sekarang terlalu... Manajer Intan, aku sudah lama mencarimu. Kok kamu di sini? Itu Mega, kalau dia lihat. Mega, ya kamu datang di waktu yang pas. Halo, Nona Mega. Apa yang Anda butuhkan hari ini? Mau beli peralatan dan ramuan tingkat tinggi? Itu, tolong kredit dulu. Nona, Mega Toko, dagang permata kami, juga usaha kecil. Tidak bisa kredit. Aku tidak peduli. Ibuku itu Dewi Pedang Sari. Kamu pikir aku akan nunggak? Anda bisa langsung minta bantuan Ibu Dewi Pedang. Aku akan ingat kamu. Kamu tunggu saja nanti. Rizky. Maaf Kak Sari. Aku tidak tahan. Tadi racun ularmu belum bereaksi. Tidak boleh buat kesalahan seperti ini lagi. Aku nurut sama kamu. Kalian berdua sudah lama di kamar pas ya? Gimana gaunnya? Suka tidak? Semua gaun di etalase bungkus semua. Rizky, di hatimu hubungan kita berdua ini sebenarnya apa? Kak Sari, malam ini indah sekali ya. Aku agak lelah. Aku mau pulang. Kamu lepaskan aku. Kak Sari, tunggu sebentar. Lepaskan. Kak Sari, selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahunku? Kok kamu tahu? Dulu, KTP kamu jatuh dari saku celana. Aku lihat dan langsung ingat. Aku tahu, kamu pasti lupa. Rizky. Kak Sari, aku suka kamu. Rizky, ya aku. Rizky, aku boleh bawa kamu ketemu Mega? Aku mau kenalkan kamu padanya. Kak Sari, kalau Mega tahu, apa dia tidak akan marah? Tidak akan. Mega pernah bilang, kalau aku pacaran, dia pasti mendukungku. Biar kita kasih tahu dia setelah ujiannya. Aku takut dia terganggu. Kamu lebih telaten. Aku dengarkan kamu. Nanti, kita berdua dan Mega makan bareng. Teman-teman, aku sudah kembali. Ayo, Kapten ajak kalian makan enak. Kapten kamu kaya ya? Ibuku kasih aku uang banyak, katanya untuk persiapan ujian bela diri. Ibuku ngaku dia pacaran. Uang ini Paman Rizky yang kasih. Sama-sama, bernama Rizky. Rizky, kamu tidak sebanding sama Paman Rizky. Punya ibu memang enak. Clara mana? Panggil dia ikut. Ayo makan enak. Jangan. Aku tidak mau panggil Paman Rizky. Aku tidak mau. Karena aku tidak bisa dapat dia.
orang lain juga jangan harap. Kalau gitu, di ujian bela diri nanti, habisi saja dia. Asal dia mati, dia akan selamanya jadi milikku. Clara, ayo makan. Clara, kamu kenapa? Tidak apa, cuma beberapa kali kalah jadi agak lemas. Oh, cuma itu. Tenang, selama kita berempat masih bersama, pasti lulus dengan baik. Ayo, Captain ajak kalian makan enak. Waktu itu, Rizky yang pertama dipanggil ke altar. Variabel satu-satunya ada pada anak bernama Rizky itu. Jenjang yang pekat. Ini aroma talenta tingkat S. Ini sungguh tempat yang paling sempurna. Rizky, Bagas mau ketemu kamu. Apa kamu ada waktu? Aku tunggu di toko dagang permata. Rizky, makasih sudah selamatkanku. Sama-sama, kita kan teman. Ada perlu apa? Duduklah. Itu... Rizky, aku tidak akan bertele-tele. Aku mau gabung tim latih. Apa yang bisa kamu berikan kalau gabung tim? Tenang saja, Rizky. Asalkan aku bisa gabung. Semua peralatan tim, ramuan, serta logistik. Aku tanggung semua. Talent aku tingkat S. Tuan Rizky tidak kekurangan uang. Dia pemegang saham utama toko dagang permata Kota Samudra. Ku dengar Bagas marahi Mega dan teman-temannya, lalu keluar tim. Setidaknya punya nyali. Bagas, posisimu di keluarga Pradana sepertinya biasa saja kan? Aku tertarik dengan keluarga Pradana. Rizky, kalau kamu mau aku jual keluarga Pradana. Maaf, kamu tidak perlu jual keluarga Pradana. Maksudku itu, kepala keluarga Pradana bisa ditempati orang lain. Kamu tentu saja juga bisa. Tuan Rizky, keluarga Pradana lebih kuat dari yang dibayangkan. Kalau aku bilang, alat dan ramuan untuk pasukan penjinak monster semua dari aku, apa bisa bikin kamu jadi kepala keluarga Pradana? Tuan Rizky, mulai sekarang, nyawa Bagas sudah jadi milik Anda. Aku akan jadi anjing paling setia Anda. Manajer Intan Nona Mega datang mau menemui Anda. Yang ini juga. Aku mau semua. Semuanya. Pilih saja. Hari ini semua kutraktir. Nona Mega, halo. Manajer, Intan layanan toko kalian payah. Aku sudah di sini setengah hari, tapi kamu baru datang. Rizky? Keponakanku lupa ya. Sampai lupa harus panggil apa. Clara, kamu kenapa? Rizky. Apa? Keraskan suaramu. Paman Rizky apa? Clara Pingsha. Clara payah banget. Harusnya tidak bawa dia. Captain Mega kok hari ini tidak kredit lagi. Jadi kaya. Manajer Intan, kenapa cerita hal seperti ini ke orang lain? Nona Mega, aku tidak bilang Tuan Rizky. Mungkin dia dengar sendiri. Intan, kamu ketawa apa? Nona, Mega Anda salah lihat. Aku tidak tertawa. Kami profesional. Tidak peduli seheboh apapun, kami tidak akan tertawa. Nona Intan, kenapa? Mungkin dia teringat hal senang. Tidak paham? Oh ya, tadi Clara panggil kamu Paman Rizky. Apa maksudnya? Dulu Clara sikapnya buruk sama aku. Lalu ibunya minta maaf padaku. Lalu ibunya suruh Clara untuk anggap aku sebagai paman. Karena itu aku jadi paman Rizky-nya Clara. Ibunya Clara cukup pengertian ya. Iya, Bibi Lina, baik banget. Dia sangat sabar. Aku juga sudah kenal dia luar dalam. Dibilang sahabat sejati pun tidak berlebihan. Rizky, kenapa kamu di sini? Otak kamu taruh di mana sih? Aku di sini. Urusanmu apa? Aku mau pergi kemana saja terserah. Ke rumah kamu pun boleh. Ke rumahku? Mimpi saja. Lagian, toko dagang permata ini bukan untuk orang miskin. Mega kita, ketemu lagi. Mau beli apa hari ini? Aku ambil semua, harga 2 kali lipat. Jangan harap bawa pulang satu pun. Bagas dasar pengkhianat.
Beraninya kamu menjiwati Melati. Mega, sudah kita pilih, bayar. Aku mau lihat si pewaris pradana ini seberapa hebatnya. Nona Mega totalnya 1,2 miliar rupiah. Mas Bagas tawar 3,6 miliar. Apa Anda bisa menawar lebih tinggi? Halo, Ibu, transfer lagi 2 miliar ke aku. Kalau nggak kasih uang, aku telepon Paman Rizky. Hah? Paman Rizky? Hebat banget. Ternyata Dewi Pedang. Kamu punya nomor Paman Rizky? Ya sudah, telepon saja Paman Rizky. Semua orang buta, hanya aku yang sadar. Asik banget. Gimana Nona Mega? Barang-barang ini masih mau? Ini Longra sejuta. Ini teleskop bidik pembantu. Bisa meningkatkan akurasi. Bonusnya 500 panah sihir. Arina, kamu kan peri pemana bawaan. Kamu masih butuh teleskop bidik pembantu. Teknologi itu mudahkan hidup kan? Bukan Angela, buat apa beli ini? Permata ini namanya air mata Dewi Keberuntungan. Pasti bisa meningkatkan keberuntungan kita. Cuma 1 miliar. Kamu gila, 1 miliar untuk barang rongsokan. Kamu sendiri yang bilang mau bayar semua. Tidak mampu, malah sok-sokan. Nona Mega, saya dapat kabar dari Tuan Rizky. Katanya ada putrinya yang tercinta. Jadi, sisa utang Anda akan dibayarkan olehnya. Manajer Intan, aku tambah harga. Tuan Bagas, Tuan Rizky bilang, apapun tawaran Anda, dia akan menawar lebih tinggi 2.000 rupiah. Bagas, biarkan saja mereka yang dapat. Biarkan, Rizky dasar payah miskin. Malah sama-sama Rizky. Tapi kamu tidak sebanding sama Paman Rizky. Intan, kami duluan ya. Bos, hati-hati. Kamu tadi panggil dia apa? Bos? Kalian kenapa? Clara, aku akhirnya tahu kenapa ramuan dan sirah dari Rizky begitu ampuh. Ternyata dia pemegang saham besar toko dagang permata. Aku dan Rizky tumbuh bersama sejak kecil. Masa aku tidak tahu latar belakangnya? Kamu juga tidak tahu kekuatan tempurnya seliar itu. Rizky ganteng dan kaya juga kuat. Mungkin aku bisa memberinya kesempatan. Jujur saja, Rizky ganteng dan kaya juga kuat. Baru pantas untuk malaikat terhormat sepertiku. Kalian mikir apa? Rizky ini menjijikan sekali. Padahal kaya raya, ngapain pura-pura miskin? Betul, dasar munafik. Ibu, apa? Kamu mau ke Provinsi Agung? Kamu kan sibuk. Aku tidak mau kamu datang. Erlina, ibumu mau ke Provinsi Agung nonton ujianmu? Iya. Seingatku ibumu ketua pengganti suku peri, Ratu Peri Sylvia, kan? Maaf, apa kalian masih butuh rekan? Rizky, aku dengar ketua pengganti suku peri, Ratu Sylvia, selama ujian ini akan mengunjungi Provinsi Agung. Waktu cepat berlalu. Alur utama, Amarah Peri akan segera rilis. Provinsi Agung akan kacau. Karena Ratu Sylvia datang, ayahmu, apa dia akan ke Samudra? Tidak akan. Setelah kunjungannya selesai, dia baru akan ke ibu kota untuk bertemu ayahku. Setelah ujian selesai, kamu mau tidak ikut aku ketemu ayahku? Tentu saja. Bunuh. Tenggelamkan Pulau Taksaka, bisa dapat hadiah ini. Pulau Taksaka pantas mati. Beraninya bersekongkol dengan suku iblis abis. Rantai Dewa serba sumber. Asik! Sekarang aku merasa tidak terkalahkan. Kalian jaga di luar. Celah kekosongan, aku serbu ke markas musuh. Siap, Dewa Rizky! Rizky, hati-hati. Tenanglah, Ayu.
Kekuatan Rizky sekarang sudah jadi nomor 1 di planet biru. Tidak ada yang bisa melukainya. Rizky, belum sempat keluar membunuhmu. Kamu malah datang sendiri untuk mati. Kamu osas. Hanya serangga yang bersembunyi. Hari ini, kamu mati. Kamu selalu merusak rencanaku. Pertama, kamu bunuh bawahan-bawahanku, anggota kultus kekosongan Lao. Kamu rebut pohon duniaku. Sekarang kamu tenggelamkan Pulau Taksaka, tempat aku akan turun. Cukup. Akan kubuat kamu hancur. Segitu saja. Rizky, kamu terluka tidak? Aku tidak apa, hanya sekumpulan sampah. Rizky, gimana? Sudah kuhabisi semua. Semuanya sudah berakhir.